Cerita dimulai saat agen militer Angkatan Darat Amerika Serikat yang kita panggil saja Mama memberikan beberapa informasi kepada agen FBI di sebuah rumah terpencil. Sedikit kesimpulan, selain Mama adalah agen khusus militer Angkatan Darat Amerika Serikat, dia juga pelatih penembak jitu saat bertugas di Afghanistan. Namun Mama diduga terlibat dalam beberapa pembunuhan dan menjadi perantara penyelundupan senjata ilegal di Afghanistan bersama mantan kaptennya yang bernama Adrian dan letnan bintang 3 yang bernama Hector. Mama menjalin kedekatan bersama Adrian dan Hector saat di Afghanistan untuk mencari pemasukan lebih sampai-sampai Mama bablas hingga hamil seperti sekarang ini. Dalam kata lain, Mama hamil oleh 2 orang pria. Awalnya Mama menikmati penyelundupan itu, namun sekarang Mama menjadi informan FBI setelah mengetahui ternyata Adrian dan Hector juga melakukan perdagangan manusia, terutama menjual anak-anak di bawah umur. Karena Mama tidak setuju dengan bisnis yang dijalani oleh Hector dan Adrian yang di luar sepengetahuannya, sekarang Mama menjadi informan FBI ingin membawa kasus Hector dan Adrian kepada jalur hukum yang serius, sekaligus menjadi musuh mereka berdua. So why don't we start with the weapons Alvarez is supplying? Singkat cerita, saat interogasi berlangsung, tiba-tiba kediaman itu ditembak oleh sniper yang menyebabkan beberapa agen FBI tewas. Mama masih bertahan bersama agen FBI yang bernama Cruz. Tapi Cruz tertembak saat berusaha mendekati jendela bertujuan ingin melihat orang yang menyerang mereka. Cruz yang sudah tidak berdaya dengan kemampuannya, Mama memberikan perawatan darurat kepada Cruz. Kemudian Mama pergi ke kamar mandi ingin meledakkan rumah tersebut. Namun dia dihentikan oleh mantan kaptennya Adrian yang menjadi dalang di balik penyerangan ini. Adrian memiliki masalah pribadi dengan Mama sebagai salah satu orang yang dianggap mengacaukan bisnisnya. Dia mempertanyakan anak siapa yang ada di dalam kandungannya itu, untuk kemudian berusaha menusuk perut Mama. Sedangkan bom molotov buatan Mama meledak ke arah yang tepat menuju posisi Adrian. Singkat cerita, Mama terbangun di rumah sakit dan melahirkan anaknya yang berjenis kelamin wanita secara sesar. Beruntung tusukan yang dibuat oleh Adrian tidak tepat mengenai perutnya. Tapi masalah yang harus dihadapi oleh Mama selanjutnya, agen wanita yang bernama Sinta menyarankan Mama agar menjalani hidup terpisah bersama anaknya, karena latar belakang Mama yang memiliki banyak musuh akan mengancam keselamatan anaknya itu. Mama mengatakan Adrian sudah terbunuh saat ledakan, jadi tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Tapi petugas mengatakan mereka tidak menemukan jasad Adrian di lokasi ledakan. Dalam kata lain, Adrian berhasil melarikan diri atau diselamatkan oleh seseorang sebelum petugas sampai di TKP. Termination of parental rights. You sign when you're ready. Karena tidak punya pilihan lain, Mama terpeot-peot memberikan beberapa persyaratan kepada Cruz. Yang pertama, mereka harus memberikan anaknya kepada keluarga yang lebih baik agar menjalani kehidupan yang layak seperti anak-anak pada umumnya. Yang kedua, Cruz harus memberikan informasi tentang perkembangan anaknya dan foto anaknya setiap hari ulang tahunnya, dan melaporkan kepadanya jika ada sesuatu yang buruk terjadi kepada anaknya tersebut. Setelah itu, Mama pergi ke sebuah kabin terpencil di Alaska untuk menjalani kehidupan berusaha menjauh dan menghindar dari masalahnya. Di sana ada teman sama mantan militer yang bernama Samsul, kita panggil saja Abah Sam, yang sekarang menjadi pemilik salah satu toko Indo April di tempat itu. Anybody sees us in town, you don't know me. Walaupun tenang, Mama menjalani hidup kesepian di kabin itu selama 12 tahun, hanya memperhatikan perkembangan anaknya dari lembar demi lembar foto yang dikirimkan oleh Cruz kepada Samsul setiap tahunnya. Bertahan hidup dengan berburu rusa, biawak, dan semacamnya, hingga sampailah pada suatu momen. Mama menerima surat dari Cruz yang mengajaknya bertemu di Oiho. Kenyamanan hidup Mama pun mulai tidak tenang setelah mendengar pernyataan dari Cruz yang mengatakan saat kesatuannya menangkap beberapa orang Hector di Meksiko, mereka menemukan beberapa lembar foto Zoe, anak Mama yang sudah berumur 12 tahun. Itu menandakan kalau Hector sudah mengetahui rahasianya dan sudah menargetkan Zoe sebagai anak yang akan diculik untuk memancing Mama datang kepadanya. Sedangkan Zoe sudah mendapatkan orang tua asuh dari keluarga yang tepat dan layak, sudah menjadi anak tunggal dari Bu Evelyn dan Pak Edwin, yang menyayanginya seperti darah dagingnya sendiri.
Sedangkan Mama hanya bisa mengawasi Zoe dari kejauhan dengan sniper untuk memastikan keselamatan Zoe dari orang-orang Hector. Gara-gara kejadian di masa lalunya, itu adalah kesulitan yang harus dilalui oleh Mama saat ingin menjadi mama yang baik. Saat Mama tersenyum melihat kasih sayang yang diberikan oleh keluarga Patwin dan Bu Evelyn kepada Zoe, pergerakan mencurigakan mulai terlihat di perkerangan sekolah Zoe. I know you. Mama meluncurkan satu tembakan kepada pria yang sudah dipastikan itu adalah suruhan Hector, hingga Tarantula yang memimpin penyergapan itu menyadari keberadaan Mama. Mereka bergerak dengan sedikit kasar menyebabkan kekacauan di tempat umum sehingga Mama kesulitan melakukan bidikan. Bu Evelyn tak berdaya setelah tertembak di bagian lengannya, sedangkan Tarantula berhasil membawa Zoe. Sementara Mama dihampiri oleh orang-orang Tarantula. Mama mengelabui orang Tarantula melewati kolong mobil hingga Mama menemukan lantai mobil rongsok yang bisa dibobol dari bawah. Saat si polisi mulai memenuhi TKP, Mama berhasil melarikan diri bersama Chris. Setelah itu, Mama mengikuti Chris mengunjungi rumah orang tua angkat Zoe. Mereka menunggu informasi dari si penculik yang kemungkinan akan meminta uang tebusan kepada mereka atas penculikan yang dilakukan kepada Zoe. Tapi setelah menyadari yang mereka inginkan adalah Mama bersama Chris melakukan penerbangan menuju wilayah Kuba. Mereka memasuki bar kecil yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya para pelaku-pelaku kriminal bayaran di wilayah itu. Tak menunggu waktu lama, mereka melihat keberadaan Tarantula di tempat tersebut. Mama berhasil menyudutkan Tarantula saat berada di toilet bar tersebut. Saat menanyakan kemana mereka membawa Zoe, orang-orang Tarantula mengalihkan perhatian mereka sehingga Tarantula berhasil menarikan diri dari tempat tersebut. Setelah melakukan pengejaran yang cukup menyebabkan kekacauan, akhirnya mereka berhasil menangkap Tarantula. Setelah melakukan sedikit penyiksaan kepada Tarantula, akhirnya dia mengatakan kalau dia diperintahkan oleh Hector dan menyebutkan di mana persembunyian Hector saat ini. Setelah beristirahat sejenak mengobati luka-luka yang dialami oleh Chris, mereka mengunjungi kediaman Hector dan mulai membunuh satu persatu penjaga Hector dari jauh. Chris mulai mematikan lampu untuk memulai penyergapan. Walaupun Hector sudah menyadari kedatangan Mama, tapi Mama dengan mudah menebus pertahanan Hector sehingga Mama menemukan tempat di mana Zoe dikurung. I am helping. You're hurting me. William! Setelah berhasil menyerahkan Zoe kepada Chris, Mama kembali memasuki bangunan itu ingin mencari Hector untuk mengakhiri satu masalah yang selalu menghantui hidupnya. Sampainya di atas, Mama terhenti melihat Hector yang sudah menodongkan senapan ke arahnya. Hector menanyakan, apakah Zoe anak hasil hubungan Cikidi Papau kita? Mama dengan tegas mengatakan, bukan. Setelah itu, Hector bertujuan ingin membuat Mama terangsang lebih dulu sebelum membunuhnya. Akhirnya dia tertipu oleh tipu daya wanita sehingga Mama memiliki kesempatan membelah perut Hector dengan pisau yang ada di tangannya. Singkat cerita, saat ingin mengantarkan Zoe kepada orang tua angkatnya, tatapan yang diberikan oleh Mama dapat dirasakan oleh Zoe kalau Mama adalah ibu kandungnya. Zoe mulai melakukan browsing di Google cara menemukan orang tua kandung. Walaupun sudah berjarak sangat dekat dengan Zoe, Mama selalu berusaha bersikap dingin kepadanya, berusaha menghilangkan rasa rindu yang sudah lama dipendam di hadapan Zoe. Akhirnya Zoe menanyakan secara langsung kepada Mama, apakah kamu ibuku? Are you my mother? No. Dengan tegas Mama menyangkal perkataan Zoe dan hanya sampai di situ Mama meminta Chris mengantarkan Zoe kepada orang tua angkatnya, sedangkan Mama ingin melanjutkan persembunyiannya kembali ke kabin terpencilnya. Dalam perpisahan terakhirnya, sikap yang diperlihatkan oleh Zoe kepada Mama berhasil meluluhkan jiwa keras yang ada di dalam dirinya. Saat pagi datang, perjalanan Chris berjalan dengan cukup mulus sebelum mencapai perempatan di tempat terpencil ini.
Satu mobil menabrak mobil mereka dengan cukup keras dari samping yang menyebabkan Chris pingsan seketika. Ternyata itu adalah kedatangan Adrian yang sudah berhasil melacak keberadaan mereka. Adrian ingin mengambil Zoe sama seperti Hector. Tapi tak lama kemudian, Mama yang memiliki firasat buruk mengikuti Chris dengan motor yang diambil dari pom bensin sebelumnya. Mama tidak bisa berbuat banyak melihat jumlah Adrian yang lebih banyak. Saat Adrian menembak kepala Chris, Mama melemparkan korek kepada minyak yang keluar dari tank mobil setelah terjadi kecelakaan. Dalam kekacauan, Mama akhirnya membawa Zoe bersamanya saat melakukan pemberhentian. Mama membeli satu mobil rongsok yang dijual oleh pemilik restoran tersebut. Kemudian Mama menelpon orang tua angkat Zoe mengatakan kondisi Zoe dalam keadaan yang sehat dan aman, baik dan tentram, tapi dia tidak bisa mengantarkan Zoe dalam waktu yang singkat ini. Tidak punya pilihan lain, Mama mengajak Zoe menuju kabin kediamannya. Setelah membeli sedikit persediaan di tempat Samsul, Mama mulai mengajarkan Zoe hidup keras berbanding terbalik dengan kehidupan yang dirasakan oleh Zoe saat bersama orang tua angkat. Zoe yang masih berumur 12 tahun diajarkan hidup disiplin, diajarkan cara berburu, berlari, menyetir mobil, bahkan menembak. Shoot. Again. Walaupun secara tidak langsung Zoe sudah mengetahui Mama adalah ibu kandungnya, tapi Zoe tidak pernah merasakan perlakuan yang sama seperti orang tua angkatnya. Zoe meminta Mama agar mengantarkannya pulang dari tempat tersebut. I don't want to be you. I want to go home. Mendengar itu, Mama mengatakan kamu harus lebih fokus menyetir mobil agar bisa pulang sendiri, kata si Mama. Jika mau makan, Mama mengajaknya berburu. Setidaknya Mama ingin mengajarkan cara bertahan hidup sebelum mengantarnya pulang ke rumah orang tuanya. Setiap hari mengikuti kehidupan Mama yang berlatar belakang keras, akhirnya Zoe mulai terbiasa. Memang benar kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Beberapa bulan kemudian, Zoe mulai mahir menembak. Mama mulai memberitahu jenis peluru kepadanya, peluru garam untuk menakuti, peluru timah untuk membunuh, dan lain-lain. You don't feel anything. Well, it was the only way to survive. Mereka mulai memasang ranjau di sekitar kabin hingga suatu pagi, Zoe bangun lebih dulu daripada Mama. Mama yang khawatir berkeliling menyusuri hutan dan menemukan Zoe ternyata sedang bermain dengan anak serigala kutub. Dalam momen itu, tangan Zoe tidak sengaja tergigit oleh anak beruang yang ingin mengambil makanan yang ada di tangannya. Watch out! Mama membawa Zoe menuju rumah sakit terdekat. Dalam pengobatan itu, Zoe tidak sengaja menyebutkan nama aslinya kepada Pak Dokter yang memasukkan nama Zoe ke dalam komputernya. Put your coat on. Mama yang mengkhawatirkan keberadaan mereka akan diketahui oleh Adrian yang selalu melacak keberadaan mereka. Dengan tegas, Mama meminta Samsul agar membawa Zoe ke tempat aman yang ada di selatan. Tindakan itu membuat Zoe semakin membenci Mama yang meninggalkannya tanpa rasa sedih sedikit pun. Zoe yang merasa disepelekan curhat kepada Samsul, mengatakan ternyata Mama benar-benar tidak menginginkan keberadaannya. Samsul pun mengatakan memahami orang seperti Mama memang sulit. Kamu tidak akan pernah merasakan kasih sayang dari perkataan dan ucapannya, tapi kamu harus melihat dari setiap tindakan yang dilakukan kepadamu. And all she lives for is you. Tak perlu menunggu waktu lama, Adrian mendatangi lokasi itu membawa peralatan lengkap menyergap si Mama dan menangkap Zoe. Sedangkan Zoe membuka surat yang dititipkan Mama kepada Samsul yang berisikan foto pertumbuhan dirinya dari tahun ke tahun dan selembar surat yang sangat menyentuh yang ditulis oleh Mama dari kata-kata yang terangkai dari lubuk hatinya yang paling dalam. Sehingga Zoe meneteskan air mata dan merasa bersalah setelah membaca surat yang memiliki kesimpulan selama lika-liku hidupnya, kenikmatan hidup yang dirasakan oleh Mama adalah kehadiran Zoe adalah sebuah keajaiban yang benar-benar nyata di dalam hidupnya. Dia mengatakan dia rela mati demi kehidupan Zoe yang lebih tenang dan bahagia. Dalam kelengahan Samsul mengawasinya, Zoe mengendarai mobil Samsul menuju kabin tempat tinggal Mama. Di sisi lain, Adrian mengerahkan semua prajuritnya untuk mengepung kabin Mama. Salah satu dari mereka tewas menginjak ranjau yang dipasang oleh Mama sebelumnya. Adrian memperingati anggotanya melangkah untuk lebih berhati-hati, sedangkan Mama sudah menunggu mereka dengan penuh persiapan yang sudah matang. Mama membunuh dan mengambil baju penyamaran berserta jet ski yang digunakan oleh anggota Adrian. Check for the girl's remains. Adrian menghancurkan kabin menggunakan ranjau yang ditemukannya. Saat Mama berusaha membunuh mereka satu persatu, anggota Adrian memberikan informasi dari walkie-talkie yang terpasang kepada seluruh seragam yang dipakai oleh Mama. Mama mengetahui Adrian mengejar Zoe yang dilaporkan telah sampai di tempat itu. On the south road. Get me the girl.
Aksi mereka dihentikan dengan cukup mudah karena Mama adalah pemeran utama. Mama berhasil merebut Zoe. Mereka menaiki rumah pohon, membidik Adrian dan anggotanya yang masih tersisa. Zoe memberikan instruksi, sedangkan Mama menembak dengan penuh kepercayaan. Now. Combo yang cukup baik. Hingga itu semua dikacaukan saat bidikan Adrian sudah berada tepat di kepala Zoe. Adrian meminta Mama untuk turun agar menemuinya, dan sekarang Zoe mengatakan dia bisa melindungi mamanya. Never really can. No. I distract him, you run. No matter what, you run. Mereka berkelahi dengan tangan kosong 1 lawan 1, sedangkan Zoe mendapatkan bidikan dari rumah pohon. Menyadari aksi yang dilakukan oleh Zoe, Adrian meminta Zoe agar menembak mereka berdua, sedangkan Zoe hilang seperti kenangan bersama mantan dari rumah pohon tersebut. Dia meluncurkan tembakan dari balik pohon hingga mengenai bahu si Mama. Mereka berdua menggelinding hingga tangan si Mama patah, sedangkan Zoe yang ingin membantunya ditangkap oleh Adrian. Sedangkan Mama masih bertahan karena peluru yang ditembakkan oleh Zoe hanyalah peluru garam. Dalam kondisi tangan yang patah, usaha yang dilakukan oleh Mama untuk menghentikan Adrian hanyalah sia-sia. Tapi Mama adalah pemeran utama seperti yang sudah saya sebutkan. Harapan terakhir yang diharapkan oleh Mama akhirnya mengenai Adrian. Singkat cerita, Mama mengantarkan Zoe ke rumah orang tua angkatnya. Di ending, Mama tidak perlu lagi bersembunyi. Dia selalu memperhatikan keserian Zoe dari kejauhan. Selesai. Selamat, Mama.